Matepi napalele yaruaram parengi bernama warisan. Iyo kotuo de na wedding bernama warisan pindah ke keluarga. Pelanggaran warisan di Indonesia nomor sidi membagi warisan ketika masih hidup. Orang kalau hidup tidak boleh membagi warisan. Kalau pindah ini harta bernama warisan tidak sah. Maka ini yang masih hidup sekarang tidak boleh ambil semua itu. Harangnya itu soso makan barang haram. Bisa ada sedikit. Iya. Masalah yang kita bahas di situ tidak begitu di pengadilan agama. Iya. Inna Allah sami'un alim. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Para alim, para orang tuaku sekalian, para tokoh yang sempat hadir, hadirin wal hadirat jamaah maghrib, jamaah isya Masjid Nurul Iman Pancasila yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam ini diberikan amanah untuk memberikan tausiah. Cuma saya mohon maaf kepada panitia karena saya tidak sempat bertanya tema apa yang harus saya bahas. Ternyata panitia menginginkan tema ini berlanjut. Saya tinggal nunggu nanti di bidang apa, akidah atau fikih. Tidak mengatakan jago tapi harus belajar dulu. Jadi nanti dikonfirmasi bagian apa saya, karena engkana tafsir, engkana hadis. Berarti yang belum fikih dengan akidah akhlak. Malam ini saya sengaja mempelajari tema di rumah, dan sudah ada beberapa masjid yang minta dibahaskan ini, yaitu persoalan fikih, persoalan yang pasti kita lalui semua, persoalan warisan. Saya nyantri di DDI tahun 92, sudah belajar faraid sampai 96. Sekarang di Rahmatul Asri Enrekang saya mengajar faraid, ilmu warisan, tapi dasar-dasarnya tidak bisa kalau pembahasan tinggi. Engkau kegelisahanku ia sebagai guru faraid, sebagai guru yang mengajarkan ilmu warisan di pesantren. Saya punya kegelisahan di sini. Magi jena leyang wak guru wa pak guru wangnya nana berdasarkan Quran hadis. Lihat tuh terapkan masyarakat persoalan warisan. Beda yang saya ajarkan di sini dalam kitab, beda yang diterapkan di masyarakat. Di mana masalahnya? Kemungkinan masalahnya karena memang guru faraid tidak pernah keluar ke masyarakat menyampaikannya. Oleh karena itu malam ini saya minta waktu melalui izin panitia, saya ingin menerangkan ini. Engkau si dibo 10 penyimpangan waris di Indonesia, ditulis oleh pakar fikih Indonesia Ahmad Sarwat. Engkau garek 10 pelanggaran ku masyarakat terkait pembagian warisan. Malam ini mungkin 2 saja yang mau disampaikan. Letekna waramparang polisi diktawe kotawe harus akad aga judulna barakna saya ngasih uang ke orang, ini pemberian saya hibah atau wasiat atau warisan atau apa, ini harus jelas akadnya. Dan masing-masing yaro punya syarat rukun tersendiri. Warisan ada rukunnya dan ada syaratnya. Rukun warisan nomor sidi
pak bere warisan. Rukunnya itu yang memberi warisan. Agatosi sarakna pak bere warisan mautul muwarrisi, mate pitawe na palele waramparanna ya sengi warisan. Ibu, pelan-pelan kita membahasnya ini. Rukun warisan 1, pemberi warisan. Diberikan kepada siapa warisannya ini? Tapi syaratnya ye pak bere ye mautul muarris, matepi napalele orang parengi bernama warisan. Iyo kotuo de na wedding bernama warisan pindah ke keluarga. Inilah yang ditulis oleh ulama besar ini, pelanggaran warisan di Indonesia nomor sidi, membagi warisan ketika masih hidup. Nak bi ni lah Pak Depung yang nak Pak Dong, enak. Nanti malam datang di rumah. Agam bo. Datang saja nanti malam. Alai Pak Depung yang nak patudangi maka dai ya rotana okoro warisaku okoiko. Ya rotana sidape na pombeng singe warisaku untuk iko. Sah ini tidak sah. Kenapa? Tua mopi. Orang kalau hidup tidak boleh membagi warisan. Kalau pindah ini harta bernama warisan tidak sah. Kira-kira ku tanya ki, engkau tahu mak bere warisan masih hidup? Nah, itulah Nabi bilang. Banyak. Inilah yang dimaksud kata ini. De tunasa. Betuan na iya ro ramparangi na tarima ya ro anak na maka da na ya ro galuk sedepe na nuro iko na punna warisaku ko iko. Nah ala ni tidak sah kepemilikan karena bernama warisan. Kenapa tidak sah? Syaratnya tidak terpenuhi. Aga syaratnya masih hidup kau memberi warisan. Yang namanya warisan harus pindah ke orang itu meninggal ini yang memberi. Bisa dipaham saya? Jadi kutua mopi tidak ada warisan dibagi. Pikir ini. Iya tuh saya bilang, lain tuh ku ajarkan anak-anak di pesantren, lihat tuh yang diterapkan di masyarakat. Karena masyarakat itu sudah dibagi warisan masih hidup. Alasan masyarakat adalah manu je Pak Ustaz, ya kode lay bagi memang si salah je matu nana munri kalau dek napa de lay bagi memang ya ko mati Pak matu napa lay bagi ai si salah na inasa munri. Ini alasannya. Sekarang kita terapkan ini. Engkau tu mati. Ada orang meninggal dunia. Sudah meninggal. Apakah warisan sudah bisa dibahas? Ternyata kalau di dalam kitab fikih belum dibahas warisan kalau orang meninggal. Magi natanya warisan, angkamu apa harus diselesaikan dengan hartanya ini yang meninggal ini. Ada 4 yang harus diselesaikan dengan hartanya yang meninggal ini. Nomor siddi, hartanya yang meninggal ini harus dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah. Untuk kelebong, lubang, untuk kain kapan, ongkos ambulan, memandikan dan seluruh pengurusan jenazah silahkan ditarik dari hartanya ini yang meninggal. 1. Selesai itu, semua pengurusan pura ini bisa dibahas warisan depa. Masih ada 3. Yang kedua adalah ditanya dulu ini yang mati, adakah utangnya? Nah ya maksudnya keluarga ditanya, bukan orang mati ditanya. Ditanya dulu ini keluarganya, apakah yang mati ini punya utang? Saya bilang kenapa ketawa Bapak? Oh salah bahasa aku dia.
Ditanya ini keluarga, angka kain rena ye almarhumah angka rena. Ongka ke situ 10 juta ke sini. Makanya ulama dulu mengatakan, ya komelok ki matin roh, cata indreta, taro yawana kan guluta. Apa kekhawatirannya? Jangan sampai kita tidur langsung meninggal, utang tidak dibayar gara-gara keluarga tidak tahu. Ada riwayat begini, ruhul mu'mini mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta yugda anhu dainuhu. Itu rohnya orang meninggal tidak bisa naik, itu tukang kita ngena langit satu. Antara langit dan bumi tidak bisa naik, tidak bisa turun, hatta yugda anhu dainuhu, sampai lewajah indrena. Begitu bahayanya. Karena roh orang meninggal itu laitiwi menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menrek mopi untuk siruntuk pong Allah Ta'ala. Dan roh yang berhutang tidak bisa dibukakan pintu langit. Maka harta ini dibayarkan untuk utang. Sebagai suami jangan ajak tasuk buin retak untuk kubaineta. Sebaliknya bainewe jangan ditutup-tutupi utang ta untuk langkaita. Apa khawatirnya kalau ditutup ini tidak ada yang tahu? Ajakkan menalele ke mesin opong Allah Ta'ala, dan disengin retak, dibawa-bawa sampai di padang mahsyar. Bapak Ibu sekalian, oke, sudah ada uangnya di sana 10 juta utangnya, lewajai 10 juta, selesai. Oke, selesai. Sudah bisa dibahas warisan? Depa. Ada yang ketiga namanya seke waramparang. Ini hartanya berapa almarhum? Jika sudah sampai 1 nisab dan sudah sampai 1 tahun haul, dia palai pasuk sekena, pasuk jolok sekena. Oke, palai pasuk sekena. Selesai itu, pura palai pasuk sekena berakna atau riari kadek pada wajib seke. Sudah bisa bahas zakat warisan depa. Kamu pesidi. Wasiat. Aga wasiatna almarhumah waktu namanya mati. Ini juga wasiat engka aturanna Bapak Ibu sekalian. Wasiat itu lai paletukan itu tuwe sebelum meninggal. Jadi kalau mau meninggal engkau wasiat anak, ia tu otoku alengi anu barakna. Wasiat ini harus diterapkan. Tetapi ada aturannya. Apa aturannya? Meninggal pi baru dibayarkan. 1. Yang kedua, maka dena bittah wasulusu katsir. Dena wading lebih dari 1/3. Jadi misalnya dia ini orang meninggal punya dana 100 juta, kemudian dia berwasiat, komate kak matuna alengi yanu 50 juta. Tidak boleh ini, karena dana yang tinggalkan cuma 100 juta, baru 50 juta tawasiatkan, berarti setengah yang anda wasiatkan megalak deh. Maka dia nabita wasulusu katsir. Paling banyak wasiat itu adalah 1/3, tidak boleh lebih. Aturan berikutnya wasiat, la wasiyata liwarisin. Ahli waris tidak boleh dikasih wasiat. Makanya iya roh duiku engkau tu 100 juta ko bange, ya ko mati kak matu alengi 50 juta dai mua. Anaknya dikasih. Menurut hukum fikih, wasiat tidak boleh dikasih ke ahli waris. Karena ahli waris punya bagian tersendiri dalam ilmu warisan. Oke, sudah dikeluarkan pengurusan jenazah biayanya, sudah dikeluarkan utangnya, sudah dikeluarkan seke waramparana, sudah diterapkan wasiatnya kalau ada, barulah nomor 5 itu warisan. Jadi manassa nareko angka tahu mak bere mak bage warisan na tua mopi dek nassa. Sedangkan mati lagi tidak bisa langsung warisan, masih ada 4 di depannya yang harus dibahas. Bapak Ibu, nanggap sederhana ini orang, sederhana ini barang. Tetapi kalau
diterapkan ini dekna sesuai dengan hukum fikih, hukum-hukum yang digali oleh pandita tak boleh Al-Quran si bawah hadis. Mana sadek nasah. Oleh karena itu, jangan membagi warisan pada saat masih hidup. Itu kesimpulan besarnya. Magi dek nasah Pak Bereta, dek nasah. Waktu saya kuliah, maka dari dosenku bisa begini. Nareko mega waramparata barakna mega galuta, kemudian kita mau memberi sama anak tak, bisa diberikan kepada anak dalam bentuk pinjaman hak kelola. Nah nomor 1 kamu itu yang iko galung okoro iko mu kelola, iko kamu yang sana ya, kamu yang sana. Wedding. Tetapi ini sertifikat masih punya orang tua, bukan punya anak, hanya hak kelola. Itu bisa dipakai. 1. Yang kedua, jangan namanya warisan. Kalau memang kita mau ngasih, apa itu? Hibah. Kalau hibah bebas, tidak ada degaga batasan ko hibah judulnya, karena ini persoalan akad. Aga judulnya sertifikatnya, aga judulnya keterangan aktanya. Kalau judulnya di atas hibah, maka ini bebas. Kita mau kasih berapa ini tak masing-masing silakan, sah. Tapi kalau judulnya di atas tua mupi, kemudian judul di atas warisan, menurut hukum Islam tidak sah karena belum meninggal. Oke Pak, bisa dipahami? Ya, insya Allah. Kalau ditanya di sini, sudah ada yang pernah bagi warisan? Sudah ada? Tidak apa-apa karena belum belajar. Kalau yang dari pesantren, insya Allah belajar semua itu, karena di pesantren diajarkan. Ya. Jadi bagaimana Purani Ustaz ya berang? Kalau kita mau kasih, ubah apanya surat keterangannya, bukan warisan, hibah. Itu boleh. Karena kalau warisan tidak sah. Bapak Ibu sekalian, apa efeknya kalau mak bagi warisan masih hidup? Saya dapat buktinya, cuma tidak boleh menyebut nama kasus. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, engkau tahu, ia rogalunna sesa dibagikan kepada anaknya. Tuh mau piro madisi mupi, kasih mi anaknya ini. Sudah dikasih, ada cobaan datang. Apa cobaannya? Malak dei malasa. Dibawalah ke rumah sakit. Saya tidak mau sebut rumah sakitnya, karena ini rahasia. Dikasih masuk di rumah sakit, ternyata ini rumah sakit angkat tangan, bilang rekomendasinya bawa ke rumah sakit yang lebih bagus dari sini, ya seperti misalnya Wahidin Makassar. Tetapi itu orang tua tidak dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Tega minatiwi naparewe eko bolana. Kenapa? No duit, tidak mampu biayai. Kenapa tidak bisa biayai? Karena ia rogalunna pura nak beri mana. Ini kejadian, saya tidak karang, ini cerita fakta. Sehingga saya sampaikan kepada anak-anak di kelas, saya bilang mau kibuah tahu buktinya. Magi rupung Allah Ta'ala na canggih bagi agama tak makna aja mu bagi waramparanmu sebagai warisan kalau tumupi, karena bisa saja itu harta kita butuhkan, dan ini contohnya. Mengerang-ngeranglah kesakitan dia. Saya lihat ini pasiennya, kok sakitan, sakit. Anak juga
Nah, lihat saja orang tuanya tidak dibawa ke rumah sakit yang besar itu. Seharusnya ini anak yang sudah pura mana kuna welek galung berkumpul bermusyawarah letiwi ambok ke sana. Dek to, nah biarkan saja. Akhirnya dia wafat di tempat tidurnya, Bapak Ibu. Inilah hukum dari Tuhan. Jadi maka dia ke mata ajak tabage sebelum meninggal karena tidak sah. Dan pasti Allah tahu naseng maupun Allah Ta'ala aga hikmana ya. Jadi rukun warisan nomor di pak beri warisan. Yang memberi warisan syaratnya mati. Kalau masih hidup tidak ada warisan dibahas. Yang kedua, rukun warisan al-waris, penerima warisan. Penerima warisan itu anak, cucu, bapak, kakek, nenek, saudara, ponakan ya. Itu namanya al-waris, ahlul waris, penerima. Apa tosi agak tosi syaratnya ya? Harus hidup pada saat warisan dibagi. Nah, terjadi di masyarakat apa? Engka anaknya 1, 2, 3, 4, 5 mati rusidi, mati sidi. Membagi warisan engka ya puna boleh. Nah bilang, nenek saya mau minta warisannya bapakku. Di mana bapaknya? Meninggal dunia. Dikasih 40 juta, dibelikan BTN. Fakta ini. Secara hukum fikih tidak boleh. Kenapa? Karena bapaknya sudah meninggal. Iya rotoma tewe dega gatawana okko warisannya. Kalau sudah mati. 5 anak, mati 1, dikasih warisan ini, dikasih ya letoye tomatewe, maka dah alengi kasih anak-anak. Tidak sah pemberian karena orang yang menerima warisan itu harus hidup. Bagaimana Pak? Kenapa? Ada masalah? Ada masalah Pak? Ibu? Angkat taweleng almarhumah. Nah, engkau apa je Ustaz engkau anak naroe? Dalam hukum warisan yang saya pelajari dan saya ajarkan anak-anak di pesantren, sininna apo, ibaratna apona 50. Ya kong kamu pa ya rotomatewe anakna namosi di, maka semua cucu ini tidak bisa dapat, biar 1. Dalam warisan itu dikenal dengan hajib mahjub, terhalangi. Semua cucu dihalangi oleh anak. Betuana nareko iya rotomatewe engka mo pa anakna namosi di ilu urani kayari kamakundai, maka semua cucu di bawah ini tidak ada bisa dapat, dihalangi oleh anak yang 1 ini. Maka tadi fakta ada datang cucu ke neneknya, maka alenga tawana ambokku, iya rombo na mate nih naleng, dikasih berapa puluh juta, dibelikan BTN. Seharusnya ini judulnya tania warisan, judulnya itu adalah pemberian atau warisan hibah, maka baru boleh. Tetapi kalau warisan dek nasah. Jadi kesalahan warisan di masyarakat adalah 1, membagi warisan pada saat masih hidup. 1. Insya Allah kita yang sudah pengajian ini tidak akan melanggar nih, karena ini hukum Tuhan. Pelanggaran kedua, pembagian warisan. Agana sopong Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Di surah An-Nisa ayat 11. Allah mewajibkan kepadamu fi auladikum, tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagian laki-laki, anak laki-laki itu 2 tawana mislu hadzil unsayain, dibanding perempuan. Engkau tahu 2 anak mati, warisannya
300 juta. Tidak ada keluarga lain kecuali ini anak 2. Warisannya 300 juta. Menurut An-Nisa ayat 11, ini laki-laki 200 juta tawana. Ini perempuan 100 juta tawana. Bagaimana? Susah diterima oleh perempuan ini. Apalagi kualena tonar jampangi ya roamona watuna tuo degaga. Tidak bisa diterima ini. Jadi kalau ada anak, laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Maku piro? Pungala ta'ala je makada. Iya rawatan na pungala ta'ala makada. Inilah ayat yang pernah mau diotak-atik oleh almarhum mantan Menteri Agama Profesor Dr. Munawir Sazali MA. Masih ingat yang masa Pak Harto ini, kita masih ingat dulu disuruh menghafal menteri-menteri. Menteri Agama Profesor Dr. Munawir Sazali MA. Ini yang pernah dikritik ayat ini oleh Profesor Dr. Munawir Sazali MA, mengatakan dena cocok makukwe laki-laki berbanding 2:1 dengan anak perempuan. Ini sudah tidak zaman dibilang. Tapi tidak ada ulama fikih yang mendukung pendapatnya, karena ini qat'i, sesuatu yang tidak bisa ditawar. Apa alasannya? Kalau waktu saya belajar makanya guru paraidku, andi guru tak pasti Mustafa di DDI mengatakan, sitongan nak ya tunase ya romatu mancaji telumui. Bagaimana caranya? Ini laki-laki, ini perempuan meninggal, ia dak tawana 2, ia tawana siddi. Ia matu ye mak bayi nih siruntui makun rai, ya ro makun rai ye siddi tawana, jadi 2 tambah 1 telui. Oke, makun rai ye siddi ye, tapi matu akan datang suaminya tiwi 2, jadi 1 tambah 2 telu, jadi sama-sama telu. Tetapi engkau pengajian di masjid apa ya? Di masjid Pangkajene. Tapang kaje angkat tangan ibu-ibu. Ustaz, bagaimana kalau saya belum menikah? Makanya bersuamilah cepat. Karena dia katanya 1 terus karena belum menikah ini. Makanya carilah pasangan cepat supaya cepat menikah. Alasan 1. Alasan yang kedua, magi rupong Allah Ta'ala nawerengi mega yaroranewe nasaba. Laki-laki itu kalau dia belum menikah, dia akan menikah 1. Yang kedua, laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarga, termasuk dalam urusan finansial, harta warampara. Dia akan menghidupi keluarga, maka Islam memberi 2 dibandingkan perempuan. Nanti ini perempuan angkat toja ikolakai mumatu tiwi 2, dia akan diberi lebih juga oleh keluarganya. Tetapi ia koto seleng pura ki mak guru agama pasti agi na pudangi pong Allah Ta'ala ia rolai terima. Iya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini yang banyak dilanggar. Alasan agak salah sana. Ustaz, kami sudah bersepakat bersaudara bahwa kami akan bagi rata tasik di tamaneng, laki-laki perempuan sama. Kami sudah sepakat. Aga napudangi panditata kue. Kesepakatan manusia untuk melanggar hukum Tuhan tidak diterima. Jadi peko carana magi bapak-bapak na gelisan na ibu-ibu matenam boy. Apa? Jadi bagaimana solusinya Pak Koy nasenge? Solusinya begini. Bagi niyolo 2:1, ya berengi. Oh kamu 200 juta, saya ini perempuan semua 100. Oke, 100. Pura nilai terima, pura nilai terima warisaku sekian. Nah, purana ya roh sudah bisa dirembukan. Begini, kita baku atur. Karena kita lihat ini ada saudara ini perempuan, dia kasihan yang rawat bapak. Bagaimana kalau kita kasih rata? Ini yang lebih dari saya, ku kasih kepada saudara-saudaraku yang perempuan supaya rata ki semua. Baru boleh. Betul. Nah, terapkan dulu ini ayat An-Nisa ayat 11.
baru diatur sesudahnya. Iya si Roma watang koma ceceto ni orang ini de nagaga pada selama de gaga pengertian nah lamana rumit tuh persoalan warisan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita ada waktu disiapkan, ada persoalan disilahkan disampaikan. Ada sekitar 15 menit. Ya. Yeah. Waalaikumsalam. Banyak pertanyaan yang bisa muncul dan masalah yang bisa muncul dari banyak masalah yang muncul dari apa yang Ustaz sampaikan malam ini. Tapi itu sudah menjadi mewakili banyak orang yang bermasalah sebenarnya pada malam ini. Yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz, bagaimana cara membagi adil kalau dia 5 bersaudara meninggal 3? Artinya bisa dikasih warisan tinggal 2. Nah yang 3 ini tinggal. Betul. Perjelas. Berapa anak tadi? 5 anak meninggal 3. Meninggal 3. Nah, tinggal 2. Tinggal 2. Laki-laki perempuan? Ada laki-laki dan perempuan. Oh, satu laki-laki, satu perempuan. Ada laki-laki dan perempuan. Iya. Yeah. Nah, itu kan pertanyaannya bahwa bagaimana bisa membagi secara adil kepada yang hidup 2 ini dan yang meninggal, karena dia tidak bisa mendapatkan warisan karena sudah almarhum. Nah ini susah. Karena mengapa susah? Karena kita tidak tahu satu dikasih warisan, satu dikasih pembagian. Karena tadi disampaikan Ustaz bahwa yang meninggal itu tidak bisa dikasih warisan. Dan masih banyak pertanyaan tapi cukup hari ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Dipertegas kembali, rukun warisan ada 3, yang memberi, yang menerima, dan harta warisan. Jadi telu tuh rukuna warisannya. Syaratnya yang memberi harus mati, syaratnya yang menerima harus hidup pada saat warisan dibagi. Sekarang ada 5 anak. Pada saat warisan dibagi, betuan mate ruambona 2 mimonro, jangan dibahas ini 3. Dia nggak tawana ye matewe 3 ini. Ya. Batuan angka pona ya boleh kuanak matewe. Dalam hukum warisan, kong kamu pianak maka cucu tidak dapat. Iya bisa, tapi hibah pada saat dia kan masih hidup. Tidak bisa. Ya. Oke, jadi saya pertegas, orang mati dalam ilmu warisan tidak dikasih bagian karena sudah tidak ada, karena syaratnya orang menerima wasiat harus hidup. Jadi ya rotel matewe aja nilai bahas itu karena dia sudah tidak ada. Sekarang ada cucu, cucu punya hukum tersendiri. Cucu dapat bagian kalau yang meninggal dunia dia gak anak, maka lari ke cucu. Tapi kalau narekong kamu pa anak tasaka iya ruaran perange oku anae dia nabat dilele ku apoe. Jadi kapan cucu ini dapat? Mati pini 2. Maka serairon meninggal pini baru pindah ke cucu. Oke, lanjut. Apa masalahnya, Bapak? Ya. Yeah. Tapi ini Yeah. kan ya secara logik bisa dijelaskan. Yeah. Ini kan rancu. Di mana kerancuannya?
di saat kita mau membagi warisan itu hanya kita dua berbicara. Nah, yang tiga tadi ini, nah yang sudah meninggal tentu kan tanda tanyanya besar sekali. Katanya nanti setelah apa tadi? Jadi kapan ini yang tiga orang dia berdapat? Nah, kan kalau kapan ini tiga orang dapat? Terserah bapak kita ini bebas memanfaatkan harta. Kalau kita mau pada saat saya misalnya masih hidup juga anakku, ku kasih kona otoku, bebas kita, bebas. Tetapi kalau meninggal ada warisan, harta ini akan pindah tapi bentuknya warisan. Warisan punya hukum tersendiri. Kalau kita mau ikut syariat, punya hukum tersendiri. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh dikasih orang yang tidak ada, meninggal dia dapat ding. Oke, sudah tidak dibahas itu. Sekarang mau menuntut keadilan yang mati, tidak bisa kita menuntut keadilan karena punyanya orang tua ini. Kenapa kita tidak minta misalnya waktu hidup, Pak bisakah saya dikasih itu yang misalnya, Jadi orang tidak bisa juga anak memaksa orang tua, karena akan bagaimana kalau orang tua dipaksa kasih kak ini tak, kasih kak ini tak. Dalam hukum Islam juga tidak boleh, ada hukum tersendiri. Sekarang cucu akan bilang cucu maka dia roh apa de eksekusi tak gaga tawaku ya. Memang apa de gaga tawamu nasabab maka de hukum fikih narekong kapu amka mopa anak na tomatewe tuo, maka apa mahjub asenna, dihalangi oleh anak. Begitu hukumnya dalam fikih. Oke, Bapak? Selesai, Bapak? Iya. Nanti meninggal ini yang dua orang tadi, laki-laki perempuan, dua tawana uranewe, satu dapat satu. Nanti ini cucu ini dari anak yang mati, kalau meninggal ini salah satunya ini mati ya, runtuh ya roh apa karena dia ponakan anaknya saudara itu bisa dapat warisan dari om, ahli waris. Kalau orang yang pengertian dapat warisan banyak, misalnya ini kasihan apa dek gaga tawana ya sengi warisan, dia yang ngasih bentuk hibah, tapi pengertian piorang. Ini yang susah juga kalau tidak pengertian ini omnya. Baik, penanya kedua, silakan Pak. Mana tadi penanya? Silakan Pak. Dah 5 menit. Kenapa mic-nya tidak hidup? Pas meninggal yang punya yang bisa membagi hartanya dua orang yang bisa membagi saudaranya dua. Ada saudaranya dua, Semuanya perempuan. Tapi belum dibagi hartanya sampai sekarang. Nah. Terus yang satu meninggal tinggal satu, jadi bagaimana hartanya itu? Laki-laki perempuan? Perempuan semua. Oh saudara kalau perempuan dalam Islam, dalam ilmu warisan ini nariko cari dina seperdua dia dapat. Saudaranya dua. Tapi belum dibagi hartanya. Sampai sekarang. Terus yang satu meninggal lagi. Sekarang yang mate ya Rasulullah serna niga kelola ya orang perangnya. Dikelola yang kan dikasih orang kelola. Bukan orang lain yang kelola. Tapi ini harta apa lagi namanya? Yang belum dibagi sampai sekarang. Terus yang satu
meninggal lagi. Jadi ini yang satu, apakah diambil semua ini atau tidak? Ini yang meninggal lagi, apakah dapat atau tidak dapat? Disinilah dalam buku ini dikatakan pelanggaran berikutnya di Indonesia adalah narikongko tomate, nah biarkan tidak dibahas warisan, padahal ini ada haknya orang. Maka orang yang mayaro matebe na selusur na yaro engkau hakna kue. Maka ini dari harta yang ditinggalkan ini harus dikasih ini yang mati, karena bukan persoalan tidak ada karena dia mati. Engkau hakna waktu tua tapi dia nak berang. Maka itu ada haknya dia di sana, ada haknya. Karena waktu hidup ada haknya tapi belum dibagi. Ada haknya itu, ada haknya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, pelanggaran ketiga ini pertanyaan jawab Bapak memaksa kepada pembahasan ketiga. Pelanggaran ketiga di Indonesia adalah menurut ulama besar ini adalah ketika ada orang meninggal, warisan tidak dibahas sehingga ia warisannya de naletu kupunana. Ini pelanggaran. Masalahnya begini, ini yang satu sudah kumpul saya semua itu. Iya, biar mau dikuasai semua, tetap ada haknya yang meninggal tadi. Cuma lambat nilai bagi. Berapa haknya itu? Apabila ada saudara perempuan lebih dari satu, maka tawanan dari komate yaro keluarga 2/3. Kalau sendiri 1/2 saudara perempuan. Kalau berdua 2/3. Maka 2/3 ini harus dibagi 2 sama yang masih hidup itu. Maka ini yang masih hidup sekarang tidak boleh ambil semua itu, harangnya itu soso makan barang haram. Maka seharusnya 2/3 itu dibagi 2. 2/3 dibagi 2 dulu. Ya, 2/3 dibagi 2 untuk yang mati dan untuk yang hidup. Oke Pak? Iya. Tidak boleh mau dikuasai karena ada haknya orang. Haram. Nah inilah yang masalah. Bicara sedikit. Iya. Masalah yang kita bahas di situ tidak begitu di pengadilan agama. Iya. Itu di sipot tentang orang. Sedangkan kita melihat di TV, begini cara, sedangkan di pengadilan agama tidak begitu Pak. Iya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Persoalan. Nah, karena ini sawahnya 3 bersaudara. Iya. 3 bersaudara ini. Sedangkan sawahnya sudah dibagikan, dikasih sertifikat sudah jadi menjadi surat atas namanya anak itu sendiri. Ya. Kenapa justru bukan apakah hibah atau warisan? Masih hidup. Ya, masih hidup. Angka sawah, sertifikat dikasih namanya anaknya. Ya. Maka ini pemberian bukan ia kohibah letek 100%. Sekarang dia masih hidup. Nah bikinkan sawahnya sertifikat atas nama anaknya. Maka anak yang purnama sini bebas 100% untuk memanfaatkan harta ini karena tanian dan punan atau matoy. Karena dia bikinkan sendiri sertifikat atas nama anaknya, maka punana ye sawah ye galungnya ye anak meninggal nanti ajak lalu tabagi ye tania punamu punana anakmu. Ya, tetapi Oke. Masih dibagi. Nah itu kesalahan. Yang punya waramparang adalah yang punya nama di sertifikat. Maka harta di rumah suami istri sebelum kita buat sertifikat harus jelas niga punna ye oto ye niga punna bola ye niga punna galung ye. Yang punya sertifikat ya komate matu barana. Sertifikat rumah istri, sertifikat tanah suami, mate lakaye. Jangan dibagi ini rumah punyanya istri, yang dibagi itu adalah punyanya suami. Sama ini pertanyaannya Pak Haji. Maka tadi meninggal dunia aja tabage ya rogalungge karena tania nasan atau matewe punyanya anak. Wallahu alam bisawab. Ya kalau ada masalah ditampung dulu. Ya. Bagaimana? Ada satu oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, terima kasih diberi kesempatan. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada pasangan suami istri kita tidak mempunyai keturunan, mempunyai harta, siapakah yang berhak mendapat warisan itu? Terima kasih. Di sekeliling ini ada keluarga.
bapak ke atas, mama ke atas, anak ke bawah. Tadi tidak ada anak, berarti saudara masih masuk ahli waris, orang tua, nenek kakek masih ahli waris, saudara ponakan masih ahli waris, ponakan saudara om, saudaranya orang tua mama dengan bapak itu masih ahli waris. Makanya kalau ada orang meninggal, mama dede ditanya di televisi, mama dede mengatakan siapa yang masih hidup, karena nanti akan saling halang menghalami. Engka ambokna, engka nenena, maka nenek dek nagaga tawana nasabah angka lebih macawe ambo. Dalam hukum warisan, mana yang lebih dekat maka yang jauh terhalangi. Tadi ada orang meninggal dunia, tidak ada anaknya, masih ada yang lainnya. Mungkin dia punya saudara, saudara bisa dapat. Mungkin ada bapak, bapak itu dapat 1/6 kalau ada keturunan, kalau tidak ada dia dapat sisa. Ibu dapat 1/6 kalau ada keturunan, kalau tidak ada dapat 1/3 mama. Jadi pertanyaannya, kalau tidak ada anaknya, jadi ahli waris bukan hanya anak, bapak ke atas, mama ke atas, saudara, saudaranya orang tua itu masih ahli waris semua. Cuma yang jauh akan dihalangi oleh yang dekat. Oke, selesai Bapak Ibu. Mohon maaf ini kalau membuat permasalahan malam ini. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertemuan berikutnya kalau dirutinkan mungkin kita pindah tema supaya tidak ribut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.